Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dialektika Karnita, bayangkan jika ini terjadi pada negara kita. Presiden ditangkap oleh negara lain. Inilah yang menggemparkan dunia pada 3 Januari 2026. Ketika Amerika Serikat melakukan operasi militer cepat dan terkoordinasi di Venezuela. Mereka menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya melalui serangan udara dari pasukan khusus. Pemerintah AS menyebutnya sebagai penegakan hukum dan keamanan internasional. Namun peristiwa ini segera memicu sorotan global karena menguji prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional. Isu ini penting dibahas sebagai bagian dari pendidikan publik dan literasi geopolitik, karena menunjukkan bahwa relasi kekuasaan tidak selalu berjalan ideal seperti teori, serta berdampak nyata pada stabilitas negara dan kehidupan warga. Ini menjadi pelajaran yang relevan, yang sesuai bagi negara berkembang seperti Indonesia. Serangan udara Amerika Serikat ke Venezuela memicu reaksi global yang terbelah. Sebagian negara mengecamnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan prinsip non-intervensi. Sementara pihak lain melihat penangkapan Nicolas Maduro sebagai peluang perubahan politik. Perbedaan sikap ini menegaskan adanya satu realitas penting dalam politik global, yaitu kepentingan nasional seringkali lebih menentukan daripada komitmen pada hukum dan prinsip moral internasional. Dalam hukum internasional, penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat dibatasi secara ketat. Prinsip kedaulatan dan larangan intervensi menjadi fondasi hubungan antar negara untuk mencegah negara kuat bertindak sewenang-wenang terhadap negara lain. Kasus Venezuela menunjukkan bagaimana prinsip tersebut dapat dikesampingkan ketika berhadapan dengan negara adidaya. Ketiadaan mandat internasional yang jelas memicu perdebatan serius soal legalitas tindakan Amerika Serikat. Bagi pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewargaan, peristiwa ini menunjukkan bahwa hukum internasional bukan sekadar norma, melainkan arena tarik-menarik kepentingan di mana kekuatan seringkali lebih menentukan daripada aturan. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sehingga konflik yang terjadi sulit dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan energi global. Nah, pernyataan pejabat Amerika Serikat tentang keterlibatan di sektor minyak Venezuela memperkuat dugaan bahwa faktor sumber daya ikut memengaruhi dinamika konflik. Sejarah menunjukkan bahwa sumber daya alam sering menjadi pemicu intervensi antar negara dengan alasan keamanan atau penegakan hukum sebagai pintu masuknya. Bagi pembelajaran publik, hal ini menegaskan bahwa konflik internasional jarang berdiri sendiri, karena kepentingan ekonomi, energi, kekuasaan hampir selalu menyertainya. Di balik manuver politik dan militer, rakyat Venezuela kembali menjadi pihak yang paling terdampak. Ketidakpastian pemerintahan akan memperparah kondisi sosial yang sudah rapuh akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga membuat kehidupan sehari-hari warga kian tidak menentu. Dampaknya melampaui batas negara. Potensi gelombang migrasi meningkat, tekanan pada negara tetangga bertambah, dan stabilitas Amerika Latin ikut terguncang. Nah, bagi dunia pendidikan, situasi ini menegaskan bahwa kebijakan internasional selalu berdimensi kemanusiaan. Setiap keputusan geopolitik membawa konsekuensi nyata bagi manusia.
Kasus Venezuela menegaskan bahwa geopolitik global tidak pernah netral. Di balik bahasa hukum, keamanan, dan demokrasi, kepentingan kekuasaan selalu bekerja. Negara kuat memiliki ruang gerak yang lebih besar, sementara negara lemah kerap menanggung dampaknya. Realitas ini menggugat anggapan bahwa tatanan internasional berjalan adil dan setara. Bagi dunia pendidikan, peristiwa ini menegaskan pentingnya nalar kritis dan literasi global. Warga perlu memahami bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga alasan dan dampaknya. Pendidikan harus membekali masyarakat agar mampu membaca isu internasional secara jernih, berimbang, dan manusiawi, bukan sekadar menerima narasi dari pihak yang paling kuat. Peristiwa serangan Amerika Serikat ke Venezuela menunjukkan bahwa kekuatan masih sering mendahului dialog, sementara hukum tertinggal jauh di belakang kepentingan. Disinilah pendidikan menjadi krusial, menjadi sangat penting, menjadi krisis, bukan untuk menghentikan konflik secara instan, tetapi untuk membentuk warga dunia yang sadar, kritis, dan berempati. Seperti diingatkan, dunia yang keras membutuhkan warga yang berpikir jernih, agar kita tidak sekadar menjadi penonton pasif dari sejarah yang terus berulang. Nah, jika video ini bermanfaat, klik like, share, dan subscribe agar bisa bertumbuh dan mengedukasi. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.